Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti wa ihwanina nabiyil mursalin wa sallallahu alaihi wa ila jamil musannifin khususan musannif hadzal kitab wa ila hadratil sayyidil nabi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa asatidzatihim أنه يريد درجاتهم بالجنة وينفعنا بعلومهم وأنوارهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat takbiratu indal khafdhi war raf'i. Wat takbiratu lan pira-pira takbir indal khafdhi nalikane mudhun war raf'i lan ngadeg ngangkat. Wa qaulu sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu lan pengucap sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Wa tasbihu lan maca tasbih fir ruku'i ing dalem ruku' was sujudi lan sujud. Wa wad'ul yadaini lan deleh tangan loro alal fakhidaini ing atase pupu loro fil julusi ing dalem tingkah longgo. Yabsutu halim beber sapa musolli al yusra ing tangan kang tengen tangan kang kiwa. Wayak bidulan gegem sapa musolli al yumna ing tangan kang tengen ilal musabbihah kejaba driji penuduh. Fa innahu mongko sak temene musabbih iku yusiru iku isyarah apa musabbih yusiru iku isyarah sapa musolli biha kelawan musabbih mutasyahidan hale maca tasyahud utawa kali maca asyhadu alla ilaha illallah. Wal iftirasu lan lungguh iftiras fi jami'il jalasat ing dalem sekabehane pira-pira lungguh. Wa tawarruku lan lungguh tawarruk fil jalsatil akhirati ing dalem lungguh kang terakhir. Termasuk hayatus shalah, termasuk sunat-sunat salat yang hayah adalah membaca takbir ketika bangun dari ruku, bangun dari sujud, dan juga ketika mau ruku dan mau sujud. Bacaan ini hukumnya hanya sunnah. Yang wajib itu takbiratul ihram. Takbir yang pertama itu yang wajib. Adapun takbir setelah itu maka hukumnya hanya sunnah. Jadi kalau mau rukuk kok tanpa membaca takbir, maka itu tidak membatalkan sholat karena itu hanya sunnah. Tapi kalau pas awal takbiratul ihram tanpa membaca takbir, maka itu sholatnya batal karena takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Sedangkan takbir selain takbiratul ihram yang disebut dengan takbir intikal, maka itu hukumnya hanya sunnah. Kemudian mengucap sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku, ini juga termasuk kesunatan yang diteruskan dengan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Wa tasbihu membaca tasbih ketika ruku, yakni subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dengan 3 kali. Itu juga merupakan kesunatan.
Wasujud, begitu juga ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka itu juga merupakan kesunatan. Artinya ketika rukuk, ketika sujud tanpa membaca itu, maka sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan kesunatan bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud. Kemudian wad'ul yadain alal fakhidaini, meletakkan kedua tangan di atas pupu ketika duduk, pada waktu duduk tasahud atau pada waktu duduk di antara dua sujud, maka kedua tangan diletakkan di atas pupu. Yang kiri dibeber, sing tengen digegem. Ya, itu apabila duduk mau tasahud, baik tasahud awal maupun tasahud akhir. Kalau duduk duduk di antara dua sujud atau duduk istirahat, maka kedua tangannya dibeber karu. Jadi sing tengen digegem itu kalau mau tasahud, membaca tasahud awal atau tasahud akhir. Sedangkan tangan kiri itu selalu dibeber, yang ujung jarinya itu sama seperti ujung pupune, jadi sikile apa itu dengkule pas dipadakno. Sing tengen digegem kecuali jari telunjuk ketika sampai pada kata asyhadu alla ilaha illallah, sampai pada kata illallah, maka jari telunjuk ini disudingno, diluruskan, tidak ditekuk tapi diluruskan sebagai isyarah bahwasanya Allah atau Tuhan itu hanya satu, sebagai isyarah. Kemudian termasuk sunat hayat adalah duduk iftiros. Duduk iftiros itu berarti duduk seperti tahiyat awal itu. Tahiyat awal, kemudian pokoknya duduk di semua sholat selain duduk tasawuf akhir, itu namanya duduk iftiros. Duduk iftiros itu berarti duduk yang kaki kiri, delamaane kaki kiri itu digawe lemek, gawe lemeke apa itu bokong, jadi bertumpu pada delamaan kaki kiri, itu namanya iftiros, artinya gawe lemek. Sedangkan duduk tawaruk ini juga sunnah, itu pada tahiyat akhir. Tawaruk itu berarti bokongi langsung nemplek lantai, nemplek tempat berdirinya itu, sehingga duduknya ada perbedaan antara iftiros dan tawaruk, tapi kedua-duanya hukumnya hanya sunnah saja. Wa taslimatus saniyah, termasuk hayatus sholat adalah membaca salam yang kedua. Jadi seumpamane sholat kok salami pisan tok, itu sudah sah tanpa mengucapkan salam yang kedua, karena salam yang kedua ini hukumnya hanya sunnah. Faslun wal mar'atu utawi wong wadon iku tu khalifu iku bedani sapa mar'ah, nulayani sapa mar'ah ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira suwiji. Farrajulu mongko utawi wong lanang iku yujafi iku mbenggangaken sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul an jambaihi saking lambung lorone rajul. Wa yukilu lan ngangkat sapa rajul batnahu ing wetenge rajul an fakhidaihi saking pupune rajul fir ruku'i ing dalem rukuk wa sujudi lan sujud. Wa yajharu lan banteraken swara sapa rajul fi maudhi'il jahri ing dalem panggonane banter. Wa idza nabala nalikane ngenani ing rajul apa saeun apa suwiji-wiji fi sholati ing dalem salat, sabaha mongko maca tasbih sapa rajul. Wa auratu rajuli utawi aurate wong lanang iku ma anggota baina suratihi kang tetep ing dalem antarane udele rajul wa rubati lan dengkule rajul.
wal mar'atu utawi wong wadon iku tadhumu iku mengku apa sapa mar'ah sapa ba'dua apa bak sebagiane mar'ah ila ba'din maring sebagiane kang liya wa tafadulan ngelonaken sapa mar'ah sautaha ing suarane mar'ah bihadratir rijali ing dalem ngarepe pira-pira wong lanang al ajanibi kang liya wa idza nabala nalikane ngenani ha ing mar'a apa sayun suwiji-wiji fi sholati ing dalem salat sofakot mongko keplok sapa mar'a wa jami'u badanil hurrati utai sekabehane badane wong wadon merdeka iku auratun iku aurat illa wajaha kejaba wajahe mar'ah wa kafaiha lan epek-epek lorone mar'ah wal amatu utawi budak iku karojuli kaya wong lanang. Ada beberapa hal, yakni ada 5 hal yang antara laki-laki dan perempuan itu berbeda di dalam sholat. Laki-laki ketika ruku atau ketika sujud maka kedua sikunya itu harus direnggangkan dari lambungnya. Jadi posisinya itu dilebarkan, tidak ditaruh di dalam atau ditempelkan ke badan, tidak. Kalau laki-laki direnggangkan. Nah, renggangnya ini seberapa tergantung kondisi dan keadaan. Kalau memang dia jadi makmum dan rapat, maka ini renggangnya tidak bisa seenaknya, nanti bisa mengganggu makmum kanan kirinya, jadi disesuaikan. Tapi kalau sholat sendiri atau jadi imam boleh direnggangkan selebar-lebarnya, boleh. Tapi kalau jadi makmum ya otomatis kalau dilebarkan selebar-lebarnya itu bisa mengganggu makmum yang ada di kanan kirinya, sehingga itu juga tidak diperbolehkan. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Yang menjadi patokan kalau laki-laki tangannya ini diusahakan jangan sampai menempel di lambung atau di badannya, tapi direnggangkan. Tapi kalau perempuan ditempelkan, ya, ditempelkan di badannya. Begitu juga ketika sujud, kalau perempuan ditarik ke depan atau di dadanya, ditekuk ke dalam. Tapi kalau kalau laki-laki dilebarkan. Itu kalau sujud. Itu perbedaan antara posisi rukuk dan sujud bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki suaranya dikeraskan pada waktu sholat-sholat yang keras. Nah, kemudian jika ada yang lupa, imamnya lupa, kemudian makmum mengingatkan dengan cara membaca subhanallah, itu bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan mengingatnya dengan menepuk tangannya. Tapi tangannya sing ditepuk tidak seperti orang keplok. Orang keplok kan itu epek-epek ketemu epek-epek, tapi ini adalah dibalik, yang kiri itu kena punggungnya, jadi yang kiri punggung, yang kanan dalamnya epek-epek ini, dalamnya. Itu cara tepuk untuk mengingatkan imam yang sedang lupa dalam beberapa hal, apa lupa melaksanakan rukun, apa lupa melaksanakan sunnah. umpamane imami lali gak kunut, nah, maka membaca tasbih cara mengingatkan bagi laki-laki. Begitu juga perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah masalah aurat. Seperti kemarin, aurat laki-laki adalah anggota badan antara pusar sampai rukbah dengkul. Jadi kalau hanya menutupi pusar dan sampai dengkul tok, tanpa menutup atas, tanpa menutup bawah, itu bagi kaum laki-laki sudah sah melaksanakan sholat. Sehingga ada salah satu imam itu ahli fikih juga, termasuk ulama juga, ketika beliau sholat itu hanya pakai sarung yang dicancang di atas lehernya. Jadi sarung terus dicancang, digundeli, wis ngono tok. Tidak pakai baju,
atau apa itu tidak pakai baju yang lain, cuma sarung tok. Nah ini ketika ditanya kenapa kamu kok melakukan seperti itu padahal kamu itu termasuk salah satu ulama besar, maka jawabannya saya melaksanakan ini supaya orang-orang itu tahu bahwasanya orang sholat itu sing penting nutup aurat. Pokoknya auratnya wis ketutup, sholatnya sah, walaupun tidak harus memakai pakaian atas yang bagus-bagus. Ya, sing penting sudah menutup aurat, maka itu sudah menjadi rukunnya sholat, maka itu sudah bisa melaksanakan sholat dan sholatnya adalah sah karena auratnya sudah tertutup walaupun hanya memakai satu pakaian saja. Sedangkan auratnya perempuan adalah semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Begitu juga rambut termasuk aurat, maka rambut ini harus dijaga betul, jangan sampai ketika sholat rambutnya ini kelihatan. Faslun walladzi yubtilu sholata ahada asyara syai'an, utawi perkara kang batalaken apa alladzi sholata ing sholat iku ahada asyara iku ana 11 apane syai'an suwiji-wiji. Perkara sing batalno sholat iku ana 11. Nomor 1 al kalamul amdu, ngomong al amdu kang sengaja. Wal amalul kasiru, lan gerak al kasiru kang akeh. Jadi ngomong dengan sengaja itu bisa membatalkan sholat apabila omongan itu bukan omongan yang termasuk bacaan-bacaan di dalam sholat. Jadi artinya yang dimaksud ngomong di sini adalah ngomong sesuatu di luar bacaan-bacaan di dalam sholat. Bagaimana kok sholat terus ngobrol sak pinggire karo pinggire, lah itu termasuk membatalkan sholat. Begitu juga amal kasir. Amal kasir itu bergerak 3 kali berturut-turut. Nah ini perlu diwaspadai ketika bangun dari rukuk, tangannya itu jangan sampai gerak 3 kali berturut-turut, karena itu bisa membatalkan sholat ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya orang-orang dulu biasanya setelah rukuk dibuat sendakep, tangannya dipegang supaya apa? Tidak gerak, atau ditaruh di belakang kemudian tidak melakukan gerakan. Kalau sampai gerak tidak berhenti, begitu masih gerak langsung sujud, tangannya gerak terus langsung sujud, itu juga membatalkan sholat. Berarti dia tanpa tumak ninah ketika iktidal, karena di dalam iktidal itu harus ada tumak ninah. Nah tumak ninah itu berarti harus anteng-anteng, tidak hanya mulutnya yang diam tapi anggota tubuh juga harus diam, anteng, tidak boleh gerak-gerak. Gerakan 3 kali berturut-turut atau gerakan 1 kali yang keras, seperti ada orang sholat datakman mencolot. Nah itu juga termasuk 1 kali tapi sudah membatalkan sholat. Nah karenanya, karena gerak 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Seumpamanya kita mau mengisi soft yang kosong, umpamanya di depannya itu orangnya batal kemudian mundur, otomatis kan softnya kosong. Nah kemudian yang belakang itu mau ngisi, caranya gerak itu harus maju 1 langkah kemudian ditutup. Jadi maju kaki kanan dulu kemudian ditutup dengan kaki kiri, berhenti dulu, jangan langsung berjalan. Karena itu kalau langsung berjalan itu nanti ada gerakan 3 kali berturut-turut dan itu bisa membatalkan sholat. Jadi langkahnya 1 kali berhenti, terus 1 langkah lagi berhenti.
Kalau tidak berturut-turut maka tidak batal. Ya, seperti tadi 2 kali gerakan berhenti, berarti kan tidak 3 kali. Kemudian yang berhentinya ini sekiranya cukup untuk membaca subhanallah, sama seperti tumak nina. Kemudian maju lagi 1 kali terus berhenti. Itu caranya mengisi soft yang kosong di depan. Jadi jangan langsung maju jalan seperti jalan, karena itu akan terjadi gerakan 3 kali yang berturut-turut dan itu bisa membatalkan sholat. Atau tidak pakai jalan tapi langsung mencolot dari soft belakang mencolot nang soft ngarep, lah ini juga bisa membatalkan sholat walaupun cuma sekali. Ya, tapi sekali tapi keras, bahkan juga bisa mengagetkan makmum yang ada di sebelahnya. Bisa mengganggu daripada makmum yang ada di sebelahnya. Makanya juga tidak diperbolehkan seperti itu, bisa menjadikan sholatnya itu batal. Wal hadas, termasuk yang membatalkan sholat adalah hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wa hudusun najasah, lan anyare najis, enak sholat ketelekan cecek, apa bajune apa tangane sing sekirane telek cecek mau kantil nok nggone baju utawa kantil nok nggone tangan, maka itu juga bisa membatalkan sholat. Tapi nek telek cecek mau kenek klambi terus mecetat langsung lugur, mulai kering, telek ceceknya kering, begitu nimpah ke pakaian langsung lugur, tidak sampai menempel, maka itu sholatnya tetap sah, teruskan, tidak apa-apa. Nah, najis yang bisa membatalkan sholat ini adalah najis yang tidak dimaafkan. Tapi kalau najisnya itu dimaafkan, umpamanya kok kecitatan darah sing saitik umpamanya gak sampai akeh, itu juga dimaafkan. Bahkan Sayyidina Umar ketika sholat dan ditusuk dari belakang, itu Sayyidina Umar masih meneruskan sholatnya sampai selesai. Padahal bisa kita bayangkan orang yang ditusuk tentunya darahnya tidak sedikit yang keluar, ya, bisa jadi darahnya itu banyak. Nah, tapi Sayyidina Umar tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai dan itu dianggap sah. Wangkisaful aurah, dan terbukanya aurat. Yang bisa membatalkan adalah terbukanya aurat sing disengaja utawa sing dibuka wong liya. Tapi nek kebukai aurat iku kena angin, umpamane salat di sawah, salat di tambak, kemudian sarunge kena angin mumbul, nah, langsung ditutup pakai tangan, umpamane langsung dikembalikan pakaiannya untuk menutup aurat. Kalau langsung seperti itu maka tidak sampai batal sholatnya. Tapi kalau kebuka aurat kena angin terus dibiarkan saja, ya berarti batal. Atau dibuka oleh orang, maka itu juga membatalkan sholat. Kemudian orang sholat dibuka arek cilik itu komburi, ya otomatis sholatnya menjadi batal. Watahyirun niyati, nah, termasuk anak kecil yang belum dihitan itu kalau sholat kemudian naik ke punggung, anak laki-laki yang belum dihitan kemudian enak-enak bapaknya sholat terus dia naik ke punggungnya, itu bisa membatalkan sholat. Karena apa? Karena anak kecil yang belum dihitan itu kubulnya itu di dalamnya masih menyimpan najis ketika dia kencing. Apalagi anak kecil terus dikai pempes, sing nguyunuk pempes iku mau terus dadak maneh numpak abahe sing sholat atau numpak ibuke sing sedang sholat, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Jadi perlu hati-hati. Loh, bagaimana dengan hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah sholat kemudian cucunya naik ke punggungnya, kok tidak batal? Karena sudah dihitan. Karena cucu Rasulullah sudah dihitan. Makanya biasanya ada sebagian daerah yang adatnya itu khitan mulai bayi.
Supaya apa? Menjaga kebersihan daripada si anak tersebut. Ketika diajak sholat, maka ketika mau sebelum berangkat kencing dulu dibersihkan, kemudian itu sudah tidak menyimpan najis karena sudah hitan. Tapi kalau bagi anak yang belum dihitan kemudian naik ke punggung, berarti dia membawa najis. Berarti orang yang sholat tadi ketika dinaiki berarti dia membawa najis. Karenanya sholatnya menjadi batal. Wa taghyirun niyati, lan berubahe niat. Pamane salat dadamane mau wendong peteng. Terus atine niat ngene udan tak batalno, nek gak udan tak terusno, iku wis batal iki. Soale niate wis berubah. Wis ana niat batalno salat, maka itu niatnya menjadi batal. Karenanya salatnya juga menjadi batal karena ada perubahan niat. Utawa niat mufarokoh tapi masih mengikuti gerakan imam, nah ini juga membatalkan sholat. Jadi orang yang mufarokoh itu berarti keluar dari jamaah, kemudian dia berarti statusnya sudah tidak menjadi makmum, tapi gerakan sholatnya kok mengikuti imam. Imamnya durung ruku, dia gak ruku, padahal dia sudah selesai menyelesaikan bacaan Fatihah dan surat, terus kemudian diam nunggu imam rukuk padahal dia sudah niat mufarokoh, maka ini juga bisa membatalkan sholat. Karena apa? Karena dia bukan makmum tapi gerakannya seperti menjadi makmum, maka itu juga membatalkan sholat. Wastidbarul kiblati, lan mungkur kiblat, otomatis batal karena sholat harus menghadap ke arah kiblat. Wal aklu lan mangan wasyurbu lan ngombe. Iya ono sholat kok mangan ngombe, maksudnya apa itu? Umpamanya kita habis makan atau seperti berbuka kemudian ono selilit bangunnya untu, lo pas lo sholat sililite mau ketemu ilat muncul dadak men kelek, lah itu batal sholatnya, berarti termasuk kategori makan. Ya, jadi makan ini tidak harus satu piring. Jadi makan ini berarti memasukkan sesuatu atau menelan sesuatu, maka itu sudah kategori makan. Kalau minum berarti barang cair yang ketelan selain ludah, itu juga membatalkan sholat. Mari ngombe terus banyu sing nok nggone mulut mau sisa nok mulut, kemudian pas sholat dataman ketelan, lah itu batal. Sehingga kalau kita sebelum sholat tadi kok makan, maka itu harus berkumur dulu sampai bersih supaya tidak ada makanan yang ada di dalam mulut yang nantinya kalau ketelen itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau tidak ketelen masih tetap berada di sela-sela gigi, maka itu tidak membatalkan sholat. Jadi umpamanya selilitan tapi dimbarno ae, tidak sampai ketelen, ya, maka itu tidak membatalkan sholat, sebab itu tidak termasuk kategori akal. Yang kategori akal itu berarti menelannya itu. Kalau tidak ditelan hanya di mulut saja, maka tidak membatalkan sholat. Wal qahqahah, dan tertawa guyu sing ana suarane, nek mengsem tok gak sampai batalno sholat. Tapi nek guyu terus metu suarane kaya arek cilik-cilik biasa nek guyu kan banter, lah itu nek wong dewasa kok ngono berarti ku salate batal. Nek cilik-cilik ya padha wae batal. Cuma kan arek cilik kan belum kewajiban salat. Ono arek cilik salat ngobrol, lah pancen arek cilik. Apa salatnya gak batal? Ya batal. Cuma kan tidak kewajiban salat sebetulnya dia itu. Waridatu, dan murtad, otomatis karena dia sudah keluar dari Islam maka otomatis sholatnya menjadi batal. Faslun wa rakaatul faraidi, utawi pira-pira rakaate sholat fardu sab'ata asyara rakaatan iku ana 17 rakaat. Fi kulli yaumin wa lailatin fi sholatil hadhari illa yaumal jumati.
Jadi rokaate sholat fardu sehari semalam yang kita lakukan itu kalau di jumlah total sebanyak 17 rokaat, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat berarti tinggal 15 rokaat karena Jumatan itu hanya 2 rokaat. Fiha arbaun wa salasuna sajdatan. Sholat yang kita lakukan sehari semalam itu kalau di total ada 34 sujud. Dan wa arbaun wa tis'una takbiratan, ada 94 takbir. 94 takbir itu takbiratul ihram dan takbiratul intikal itu dihitung semua, tidak dihitung sing wajib tok, tapi sak sunah-sunahnya dihitung. Watis utasyahudat, lan 9 tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Wa asru taslimat, lan 10 salaman. 10 salaman berarti tiap sholat dihitung 2 kali 5 maka menjadi 10. Wa mi'atun lan 100 wa salasun lan 3 wa khamsuna lan 50 tasbihatan apane tasbih. Maca tasbih sejumlah 153. Wa jumlatul arkani fi sholati, utawi jumlahe pira-pira rukun fi sholati ing dalam sholat mi'atun iku 100 wa situn lan 6 wa isruna lan 20 apane ruknan rukune. Jumlah rukun sholat dalam sholat 5 waktu secara total berjumlah 126. Fisubhi itu tetap yang dalam sholat subuh salah sunah ruknan utawi 30 rukun. Wafil maghribi lan itu tetap yang dalam sholat maghrib isnani utawi loro wa arbauna lan 40 apane ruknan rukune. Sholat subuh 30 rukun, sholat maghrib 40 loro rukun. Wa fi rubaiyati lan ing dalem salat bangsa petang rakaat iku arbaatun iku 4 wa khamsuna lan 50 apane ruknan rukune. Sing petang rakaat jumlah totale rukun ada 54. Wa man utawi wong ajaza kang apes sapa man anil qiyami saking ngadeg fil faridhati ing dalem salat fardu sholat mongko salat sapa man jalisan hale lungguh. Waman ajazalan utai sabane wong ajaza iku apes sapa man anil julusi saking lungguh sholat mongko sholat sapa man muttajian hale turu miring. Barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri maka dia sholat dalam keadaan duduk, dan ini tidak mengurangi pahala sholat, karena sholat apa itu karena duduknya itu memang karena tidak mampu. Beda dengan orang yang sedang sholat sunat yang mampu berdiri, kemudian dia sholatnya dengan duduk, maka ini pahalanya berkurang. Kalau sholat sunat walaupun mampu berdiri itu kita boleh sholat dengan duduk. Ya, kalau umpamanya traweh ambil lungguh itu oleh, soalnya sunah. Jadi sholat karo lungguh ketika traweh boleh, cuma ganjarannya dipotong separuh. Jadi mek oleh 50 tok, 50%, dipotong 50%. Sholat ambek turu dipotong lagi 50, separuhnya 50, berarti tinggal 25. Tapi tidak apa-apa karena itu sholat sunnah. Tapi nek sholat fardu kalau mampu berdiri kok duduk maka sholatnya tidak sah. Maka dia harus berdiri karena mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri kemudian dia duduk, maka ini tidak ada potongan pahala, sebab duduknya tadi karena ketidakmampuan dalam berdiri. Beda dengan yang sholat sunat tadi mampu berdiri kemudian dia duduk, maka itu ada potongan pahala. Pamane kok sikil kroso kemeng rek sholat duha mbek lungguh gak apa-apa. Sholat duha petang rokaat ganjarannya bodoh karo sholat duha rong rokaat, soalnya yang mbek lungguh padahal kuat berdiri.
Lah duduk seperti keterangan kemarin, duduk di sini boleh duduk model apa saja, boleh duduk di atas kursi, boleh duduk gaya bersila, atau duduknya itu duduk iftiros, atau duduknya itu duduk tawaruk, terserah. Boleh duduk dengan model apa saja. Kalau memang tidak kuat berdiri, maka dia duduk semampunya bagaimana modelnya sing enak. Ojo sampai lungguhe iku gak nyaman. Kalau ini lungguhe gak nyaman, kok bisa ganggu konsentrasi kekhusyuan di dalam sholat. Jadi lungguh sing nyaman itu kayak apa? Itu sing dipilih. Nah, supaya apa? Supaya bisa khusyuk di dalam sholat. Kalau tidak nyaman kan gak bisa khusyuk. Fa'in ajaza anil itija sholat mustalqiyan. Nek kapan gak iso mustajian turu miring, ya turu terlentang sikile nonggone arah kiblat, kemudian bantale serodok didhuwurno sehingga kepalai menghadap ke arah kiblat. Nek mustajian berarti turu miring koyok turune koyok gambarane koyok wong mati ngene. Jadi miring madhep ngulon. Berarti sikile nang kidul, sirahe nang lor. Tapi nek mustalqiyan mulumah berarti sikile nang kulon, sirahe nang wetan, terus sirahe serodok didhuwurno kayak bantal sehingga sirahe sok madhep nang arah kiblat. Faslun utawi iki kono fasal suci wal matruku utawi perkara kang ditinggal minas sholati saking salat iku salah satu asya iku ana telu pira-pira suwiji. Fardun rupane fardu, wa sunatun lan sunnah abad maksudnya, wa hayatun lan sunat hayat. Fal fardu monggo utawi fardu layanubu iku ora ganteni anhu saking fardu apa sujud sahwi apa sujud sahwi. Bal indakarahu balik lamun eling sapa wong hu ing fardu wa zaman hale utawi mongso iku qaribun iku parek ata mongko nekani sapa wong bihi kelawan fardu wa banalan jenengaken sapa wong alaihi ing atase fardu wa sajadalan sujud sapa wong lisahwi krana arahe lali. Dadi perkara sing ditinggal ing dalam salat iku ana telung macem. Ana kalane perkara sing ditinggal iku perkara rukun utawa fardu. Ya. Nek kapan fardu iku sing ditinggal, ya otomatis berarti rakaatnya itu tidak dihitung dan dia harus menambah 1 rakaat. Ya. Sing nomor loro wa sunatun lan sunnah itu berarti abad. Sunat abad itu berarti sunai sholat sing ditinggal sing disunatkan melakukan sujud sahwi, koyok lali umpamane gak kunut ing dalam waktu subuh utawa gak kunut ing dalam waktu witir separone Ramadan sing terakhir, itu hukumnya sunnah abad. Kemudian kok ditinggal, maka imam disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Lah kemudian apabila lupa tidak sujud sahwi kemudian sudah salam, maka bagaimana? Maka ketika dia sudah salam kemudian baru ingat kok dia belum sujud sahwi dan masanya itu belum lama, begitu assalamualaikum kemudian ingat loh belum sujud sahwi, maka dia boleh langsung sujud sahwi ya, kemudian salam lagi, itu boleh. Atau tanpa sujud sahwi juga boleh, karena sudah salam, sudah salam, tidak usah sujud sahwi, tidak apa-apa. Karena apa? Karena sujud sahwi pun hukumnya juga hanya sunnah. Wasunatu utawi sunnah layaudu iku ora baleni sapa wong ilaiha maring sunnah ba'da talabus ing dalam sakwise campur utawa keterusan bil fardi kelawan fardu. Faman lakinnahu tetapi ne sak temene wong iku ya judu sujud sapa wong lisahwi krana arahe lali anha saking sunnah.
Jadi nek kapan sunnah kok ditinggalno, iku nggak usah dibaleni. Contohnya kaya ana wong lali gak tasahud awal wis kadung ngadeg, iku gak usah dibaleni lungguh tasahud awal, karena itu yang ditinggalkan hanya sunnah. Nah, terus bagaimana? Ya nanti di sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Bahkan kalau tidak lupa pun, pemane disengaja gak ada tahiyat awal, memang disengaja tidak karena lupa, maka juga tidak apa-apa, tapi tetap disunatkan sujud sahwi juga, walaupun itu disengaja, karena itu yang ditinggalkan hanya sunnah. Ya, perkara sing sunnah, toh umpamane gak ada sujud sahwi juga tidak sampai membatalkan sholat, karena yang ditinggalkan adalah sunnah. Wal hayatu utawi sunnah hayat iku la yaudu iku ora baleni sapa wong ilaiha maring hayat ba'da tarkiya ing dalem sakwise ninggalaken hayat, wala yasjudu lan ora sujud sapa wong lisahwi krana arahe lali anha saking hayat. Nek kapan sing ditinggalno iku sunnah hayat, umpamane ruku gak maca tasbih, gak maca subhana rabbiyal adzim, sujud gak maca subhana rabbiyal a'la, kemudian dia bangun dari ruku atau bangun dari sujud, ya usah dibalani lagi, karena itu hanya sunnah hayat, dan nanti juga tidak perlu sujud sahwi, nggak usah sujud sahwi. Wa idza syaka nalikane mamang sapa wong fi adadima ing dalem jumlahe rakaat atakang nekani sapa wong bi kelawan ma minar rakaati saking pira-pira rakaat, bana mongko jenengaken sapa wong anil alal yakini ing atase kang yakin, wa utawi al yakin iku al aqallu iku kang gedhi, wa sajadalan sujud sapa wong lisahwi krana arahe lali, wa sujudu sahwi utawi sujud sahwi iku sunnatun iku sunnah, wa mahalluhu utawi panggonane sujud sahwi iku qabla salami iku ing dalem sadurunge salam. Dadi umpamane ana wong kok ragu-ragu oleh salat, iki wis oleh telu apa oleh papat, maka yang diambil adalah yang sedikit sekalipun salah. Aslinya oleh papat, tapi dia ragu-ragu telu apa papat, maka dia ambil yang 3. Berarti nek sholatnya petang rakaat, berarti dia harus nambah satu rakaat. Itu. Kemudian nanti sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Faslun utawi kana fasal suwiji wa hamsatu auqatin utawi 5 pira-pira wektu. La yusolli kang ora kena salat sapa wong fiha ing dalam khamsu auqatin illa salatun angin iku salat laha kang iku tetep keduwe salat sababun utawi sebab ba'da salati subhi ing dalam sawise salat subuh hatta tatlu'a sehingga muncul apa asyamsu apa srengenge, wa inda tulu'i halan ing dalam nalikane mletheke srengenge hatta tatakamala sehingga dadi sempurna apa asyamsu, wa tartafi ulan dadi munggah apa samsu qadra rumhin ing sak kadare tombak, wa idza stawat lan nalikane dadi padha utawa tengah-tengah apa asamsu hatta tazula sehingga lingsir apa asamsu, wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sakwise salat asar hatta tahruba sehingga surup apa asamsu apa srengenge, wa indal hurubi lan ing dalem nalikane surupe srengenge hatta yatakamala sehingga dadi sempurna apa hurubuha apa surupe srengenge. 5 waktu yang tidak boleh kita melakukan sholat kecuali ada sebab. Yang pertama adalah setelah sholat subuh, kita tidak boleh melakukan sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan terbitnya itu sudah naik sekiranya 1 tombak yang disebut masuk waktu syuruk. Jadi mulai habis sholat subuh sampai waktu syuruk itu kita tidak boleh melakukan sholat. Begitu juga tidak boleh melakukan sholat ketika matahari berada di tengah-tengah kecuali hari Jumat.
Kemudian setelah sholat asar itu juga tidak boleh kita sholat sunnah setelah sholat asar. Begitu juga ketika matahari terbenam, ini juga kita tidak boleh melakukan sholat kecuali kalau ada sebab. Pamane ana sebab mari sholat asar, teman ana wong mati, nyembayangi wong mati, maka tidak apa-apa karena itu ada sebab. Ya, sebab diperbolehkannya melakukan sholat di tempat-tempat yang dilarang melakukan sholat. Yang sebab-sebab itu adalah sebab yang mendahuluinya atau sebab yang berbarengan dengannya. Contohnya, mari sholat maghrib, mari sholat asar, teman-teman sampean mlebu masjid. Berarti ana sebab. Sebab sampean mlebu masjid, maka sampean disunatno sholat tahiyatul masjid, maka sampean melakukan sholat tahiyatul masjid setelah sholat asar tidak apa-apa karena itu ada sebab. Nah, ini sebab yang bersamaan dengan orang tersebut ketika masuk ke dalam masjid. Utawa sebabnya mau mergo ngijoli sholat atau ngodoi sholat, itu juga tidak apa-apa. Mari sholat asar mau duhur durung sholat, nah, maka ngodoi sholat duhur nonggone waktune asar tidak apa-apa. Setelah sholat asar terus ngodoi duhur tidak apa-apa, soalnya kodok ngodoi itu berarti termasuk sholat fardu. Bahkan yang lebih baik seperti itu, jadi langsung begitu ingat luhur durung sholat, maka ketika asar langsung dikodoi, tidak sampai ditunda besoknya, tidak sampai menunggu duhur lagi. Jadi langsung dikodoi saja, walaupun di waktu yang diharamkan melakukan sholat, tapi karena ada sebab maka boleh melakukan sholat tersebut. Sholat kodok, sholat jenazah, atau sholat tahiyatul masjid boleh. Utawa sholat sunnah ba'dal wudu. Jadi mari sholat asar kemudian batal, ketamane sampean wudu. Nah, wudu karena ada sebab maka disunatkan sholat sunnah ba'dal wudu. Fasulun wa sholatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun wa wallahu a'lam bishawab.